Ya teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya kedatangan suatu SSD dari Innovation, produk terbarunya lah, dan kita tes apakah ini rekomen atau tidak. Di harga terjangkau juga, cuma di 400 ribuan untuk SSD ini yang tipenya 512 GB. Ini adalah Innovation Azumi. Meskipun yang sebelumnya juga ada serinya Azumi tapi berwarna biru, tapi yang ini berwarna hitam atau standar pada umumnya lah. Mungkin produk terbarunya atau batch barunya untuk produksi di serinya Azumi. Seperti ini contohnya. Standar pada umumnya lah. Dari segi penampakannya ada tulisan Innovation serta ada kotak abu-abu, sama seperti di Samsung sih kalau nggak salah desainnya, kurang lebihnya seperti itu. Dan seperti biasa kita akan jelaskan dari segi pengujian tes booting Windowsnya apakah cepat atau tidak, membaca menulisnya apakah kencang atau tidak, serta transfer file stabil atau tidak, serta suhunya apakah ini panas atau tidak. Kita akan tes semua nanti untuk itu di akhir video. Jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal klik seperti itu. Lanjut untuk yang ada di sini, dia tuh SSD di harga terjangkau cuma di 400 ribuan, tapi ada banyak tipe sih, 128 sampai di 2 tera kalau nggak salah maksimalnya. Dan juga di sini packagingnya dia itu simple dan juga bagus lah, seperti kayak low-spec-kan aja. Dan di bagian belakang sini juga ada informasi beberapa. Dan di sini penampakannya ya simple. Di bagian belakangnya tersebut ada serial number dan juga ada tulisan Innovation serta storage-nya berapa tipenya, serta ada stiker garansi void if removed, seperti yang ada di bagian belakang sini. Sesimpel itu sih dari segi desainnya. Dan kalau kita lihat dari segi box yang ada di sini, untuk spek ini, kalau kita lihat dari segi belakangnya, di bagian sini yang ada kecil, untuk membacanya itu up to sampai di 556 megabit per second, serta menulisnya di 482 megabit per second, serta MTBF-nya di 1 juta jam. Kurang lebihnya seperti itu sih untuk spek singkat di bagian belakang. Kalau di bagian depan juga ada spek, seperti contoh dari segi high performance, shock resistant, kecepatan 6 GB, serta garansinya di 5 tahun. Ini panjang banget sih. Rata-rata yang serinya SATA 3 di 3 tahun, tapi kalau ini di 5 tahun, jadi aman dan juga terjamin lah kalau menggunakan produknya Innovation. Dan kurang lebihnya seperti itu aja, dan juga nanti di akhir video, saya akan membandingkan dengan SSD lain dari mereknya Team Group, serinya adalah TeamForce Vulkan seri Z. Kita akan bandingkan dari segi tabelnya lah, di harga yang kurang lebih sama, apakah ini lebih rekomen atau tidak dengan SSD-nya tersebut. Itu aja, gak usah berlama-lama, lanjut ke tes review dulu di booting Windows seperti gambaran yang ada di sini. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia booting Windows ya menggunakan SSD Innovation Azumi. Dia tuh mendapatkan di 17 detik untuk booting Windows-nya. Terbilang ini cepat. Standarnya SATA 3 di 20 detikan. Tapi kalau yang ini di bawah 20 detik terbilang cepat. Ini pun udah bagus. Dan lanjut ke suhunya. Untuk suhu SSD ini, dia tuh tidak ada sensor suhu. Jadi dari segi suhu minimal maupun maksimalnya, dia tuh stuck di 40 derajat. Ya ini memang agak kurang ya. Suhunya tidak bisa terdeteksi. Jadi kita nggak tahu sih kalau ini panas atau tidak. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut ke informasinya, seperti yang ada di sini, dia itu menggunakan 3D NAND, serta controller yang menggunakan Silicon Motion SM2259XT yang memiliki DRAM less. Terbilang ini bagus. Dan juga TBW-nya, dia itu nggak ada informasinya sama sekali di website maupun dari segi toko-toko yang menjual, serta MTBF-nya di 1 juta jam. Ini pun juga standar, tapi garansinya di 5 tahun. Ini sangat bagus dan juga sangat panjang. Dan lanjut ke Crystal Disk Mark. Untuk menguji ini, membacanya mendapatkan di 545, serta menulisnya di 491. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website, yaitu up to-nya 556 per 482. Dan kalau kita bandingkan dari segi membacanya, dia itu kurang sedikit, tapi menulisnya dia itu melebihi sedikit. Bisa dibilang ini bagus. Dan lanjut ke transfer file. Menggunakan NVMe Innovation Gen 4 sebagai perbandingannya, dan juga file 70 GB dalam bentuk RAR, kita tes dari segi transfer filenya. Yang pertama, NVMe ke SSD Innovation Azumi, yang dimana awalannya mulai dari 800 megabit per second, dan lalu turun ke 420-an megabit per second. Dan setelah itu, dia itu stabil sampai selesai. Bisa dibilang ini bagus dan juga kencang lah, di atas 400-an. Dia itu stabil, tidak naik turun. Dan jika lo dibalik dari SSD Innovation Azumi ke NVMe Innovation Gen 4 dengan file yang sama, awalannya mulai dari 520 megabit per second, dan lalu dia stabil di 510 sampai di 520 megabit per second sampai selesai.
Ini pun juga stabil di 500-an megabit per second. Terbilang ini bagus lah kalau kita simpulkan dari segi kedua pengujiannya. Dan lanjut ke perbandingannya, kalau kita bandingkan dengan SSD Tim T-Force seri Vulkan Z seperti gambaran yang ada di sini. Dan kalau kita lihat dari segi tabelnya, yang berwarna biru itu bagus, kalau yang oranye dia itu kurang ya. Yang pertama kita cek dari segi harga. Untuk yang Innovation, dia itu harganya lebih mahal sedikit, cuma terpaut di 14.000 daripada Tim T-Force Vulkan Z. Sama-sama di 512 GB. Dan lalu controller dan juga DRAM-nya, untuk yang ini lebih bagus di Innovation. Dia itu menggunakan SM2259XT yang menggunakan DRAM less. Sedangkan yang T-Force menggunakan Smart Buy atau Fission, tapi dia itu tanpa DRAM. Dan juga untuk data yang ada di sini, saya mengambil dari datanya Tim T-Force ya, di website resmi dan juga dataset, serta saya uji sendiri dari segi SSD-nya, karena saya punya barangnya. Dan lalu TBW-nya, untuk yang Innovation, dia itu belum tahu, atau nggak ada keterangannya lah, saya cek di website maupun di deskripsi produk tidak ada. Tapi kalau yang T-Force, dia itu ada di 120 TB untuk yang 512 GB. Dan lalu MTBF-nya sama-sama di 1 juta jam untuk yang ini. Serta membaca dan juga menulisnya, lebih kencang di Tim T-Force sedikit. Kalau yang membacanya terpaut 3, tapi menulisnya cuma terpaut 18 saja. Ya beda tipis sih untuk yang ini ya, jadi ya wajar. Dan juga booting Windows-nya untuk yang Innovation, dia tuh di 17 detik. Kalau yang T-Force di 15 detik. Cuma terpaut di 2 detik aja. Tapi intinya keduanya sama-sama kencang untuk yang ini. Dan juga garansinya lebih panjang di Innovation, sampai di 5 tahun. Kalau yang T-Force cuma di 3 tahun. Sangat jauh sekali di 2 tahun perbandingannya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulannya. Apakah ini rekomen atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini rekomen. Dan apalagi membaca menulisnya, dia itu sesuai seperti yang ada di website dan juga bisa melebihi sedikit. Serta transfer filenya, dia itu stabil. Kecepatannya di 400 sampai di 500 megabit per second. Standar pada umumnya di SSD SATA 3. Serta booting Windows-nya, dia itu juga cepat di bawah 20 detik dan juga memiliki DRAM less. Ini udah bagus. Meskipun dari segi kurangnya, suhunya tersebut dia itu belum tahu ya, panas atau tidak, dan juga TBW-nya juga kurang tahu, dia itu maksimal berapa, tapi rata-ratanya biasanya tersebut di atas 100, kalau di brand lain. Dan yang terpenting garansinya di 5 tahun untuk yang ini. Dan kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, Innovation Azumi 512 GB. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review papat PC, seperti contoh yang ada di sini SSD, NVMe, CPU cooler maupun yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.